tujuannya dan lain-lain, sampai kita jelaskan. Kalau dia memilih pil, kita jelaskan apa sih pil itu, kemudian efektivitasnya itu berapa lama, keuntungan kerugiannya itu apa, efek sampingnya apa, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan ibu milih pil, kalian jelaskan. Pil itu ada 2 jenis Bu, ada mini pil, ada pil kombinasi. Isinya adalah 28 pil dengan 7 pil placebo, 3 pilnya baru yang berisi 21 pilnya baru yang berisi hormon. Pil ini Bu sangat efektif jika ibu menggunakannya sesuai dengan prosedur. Kemudian pil ini memang hanya untuk 1 bulan saja atau 28 hari. Biasanya kalau keuntungannya pakai pil ini juga murah. Kemudian ada juga pil yang mahal, ini karena di sini nggak ada ya. Ada juga pil yang mahal, biasanya Diane, Yasmin, itu memang ada keuntungan lebihnya karena mengandung kolagen. Keuntungannya bisa merawat kulit. Kemudian kalau pil ini keuntungannya juga ibu bisa menggunakannya langsung di rumah dan bisa menghentikannya kapan saja. Kalau kerugiannya memang ibu harus mengingat-ingat bahwa pil ini harus diminum setiap hari dan tidak boleh telat. Kemudian kerugian selanjutnya biasanya kita merasakan mual muntah jika minum pil. Kemudian kalau kita karena ini isinya hormonal, biasanya berefek samping kepada kulit, misalkan jerawatan, biasanya ada yang jerawatan, kemudian ada yang turun berat badan atau bahkan naik berat badan, ada yang tidak haid, ada yang justru haidnya terus menerus. Itu biasanya normal Bu, itu memang efek samping dari hormon yang terkandung di dalam pil. Tapi tidak semua orang akan mempunyai efek samping seperti itu, hanya ada beberapa orang saja yang seperti itu. Kalau misalkan ibu nanti tidak nyaman terhadap efek samping dari pil, ibu bisa kembali kontrol. Nah, kemudian menjelaskan cara pemakaiannya. Nah, maju. Yang jelas yang ini. Ini nggak ada bungkusnya ini. Nah, ini kalian baca. Ini yang mini pil, artinya hanya berisi progesteron saja, karena di sini ada tulisannya ini. Andalan laktasi atau pil laktasi, berarti pil yang hanya berisi progesteron saja karena bisa untuk ibu menyusui. Yang isinya linestrenol. Ini adalah salah satu jenis hormon progesteron 0,5 mg. Berarti ini yang mini pil. Nah, kemudian ini yang pil kombinasi karena isinya adalah levonorgestrel atau progesteron dan etinil estradiol atau estrogen. Ya, di sini levonorgestrelnya 0,150 sama etinil estradiolnya 0,030. Nah, kemarin saya bilang kalau mau minum pil itu di siklus haid hari ke-1 atau hari ke-7 siklus haid. Jangan sampai di luar siklus haid. Kalaupun mau di luar siklus haid, harus dipastikan ibu itu tidak hamil dan tidak boleh melakukan senggama selama 1 minggu kalau di luar haid. Tapi kalau saat haid ini kan diminumnya placebo, kemudian waktu tidak haid sudah minum pil yang hormonal sehingga bisa langsung melakukan hubungan seksual. Nah, minumnya hari pertama atau sampai hari ke-7 haid dan disesuaikan dengan harinya. Misalkan hari pertama haid itu hari Selasa, ya berarti minumnya dimulai hari Selasa. Jadi di sini adalah ada tulisannya hari, ya, dan dimulai pada yang ada tandanya kayak seperti ini kan ada tanda bulat, berarti dimulai dari bulatan ini. Nah, kemudian kalau ini ada tandanya biru, berarti dimulai dari biru ini.
Ya. Mulainya dari sini, kemudian mengikuti tanda panah. Dari sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai habis. Nah, ini kan tanda panahnya nih begini, membentuk huruf C ya kalau dari sini ya C. Tapi kalau ini membentuk ular. Sini, lanjut, sini, sini, baru ke sini. Ya. Nah, jadi memang tiap pil itu beda-beda tanda panahnya, harus mengikuti alur tanda panahnya. Seperti itu, paham? Nah, kalau misalkan hari Senin ya dimulai hari Senin headnya, dan headnya ya kita minumnya hari Senin. Headnya yang enggak minum, enggak dipakai. Ya, kemudian ini juga sama, hari Senin ya mulai hari Senin. Kalau misalkan hari Kamis headnya ya mulai hari Kamis dan begitu seterusnya. Kalau paham ya? Di hari Minggu ini kan Bu ya. Di hari Minggu sesuai di hari Minggu. Oh tidak. Sesuai ini di hari Minggu. Kalau semuanya kan itu mau baru pakai pil ya. Terus sudah head tapi sudah hari ketiga seumpamanya hari Rabu, jadi mulai hari Rabu itu. Minumnya mulai hari Rabu. Nah kalau semisal yang hari kan sekarang hari Rabu Bu ya minumnya, yang hari Kamis itu lupa gimana Bu? Nah itu nanti ya, kalau masalah lupa kita bicara nanti. Ini kita bicara yang normal dulu ya. Nah, ada pertanyaan untuk mulainya, paham ya? Mulainya makanya ibu-ibu itu kalau mau menyarankan minum pil itu lebih aman pada hari pertama haid, aman itu ya. Atau paling telat-telatnya jangan hari ke-7, paling telat-telatnya hari ke-5 haid. Kalau dia nggak haid memang lebih bagus nunggu haid. Tapi kalau dia aduh Bu, kalau nunggu haid itu nanti lama ya, otomatis kalian harus tes kehamilan. Kalau dia tidak hamil boleh minum pil tapi harus menunggu hubungan seksualnya 1 minggu. Sudah? Gitu ya mulainya ya. Mulainya hari pertama haid, dimulai pada hari pertama haid di yang ada tandanya sesuai dengan harinya. Kemudian diminum sesuai dengan alur panah dan lagi-lagi diminum pada jam yang sama setiap hari dan lebih baik pada malam hari menjelang dia mau tidur. Kenapa? Saya bilang kemarin kenapa kok malam hari lebih bagus malam hari? Karena tadi efek sampingnya apa? Salah satu efek sampingnya mual muntah. Sehingga untuk menghindari atau mencegah mual muntah minumnya lebih minum malam sebelum hari. tidur. Ya, nanti kalau ditanya waktu urap nggak bisa, saya pusing ngajari kok ya. Sudah? Itu ya. Sampai habis. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Vika, kalau misalkan dia lupa Bu, kan kemarin juga sudah saya jelaskan. Kalau misalkan dia lupa hari Kamis lupa, misalkan dia harusnya minum tanggal jam 8. Kemudian dia ketiduran lupa. Kemudian dia ingatnya jam 10. Ya sudah diminum jam 10. Tapi kalau ternyata dia lupa, ingatnya baru keesokan harinya, kalau dia ingatnya tidak kurang dari 12 jam, diminum saat dia ingat pada jam tersebut. Misalkan harusnya jam 8. Kemudian dia ingatnya bangun subuh jam 5. Ya sudah, dia minum yang hari Jumatnya, hari Kamisnya, kan tadi contohnya hari Kamis dia lupa. Kemudian besok Jumatnya dia ingat jam 5 pagi. Ya sudah, jam 5 pagi itu dia minum yang untuk hari Kamis. Kemudian yang hari Jumatnya sesuai dengan jamnya, yaitu jam 8 malam nanti malamnya. Berarti sehari itu 2. Sehari itu 2. Kalau itu kalau kurang dari 12 jam.
kalau lebih dari 12 jam, saat dia ingat langsung minum 2 pil. Yang di hari Kamis sama Jumatnya. Itu kalau dia ingatnya lebih dari 12 jam. Waduh, jam 12 siang baru ingat kalau kemarin belum minum. Kan lebih dari 12 jam. Ya jam 12 siang itu langsung minum 2 pil. Yang hari Kamis, yang hari dan hari Jumat itu. Berarti nggak usah nunggu malamnya ya? Enggak usah nunggu malamnya. Dan resikonya dia harus mengubah jadwal. Yang tadinya jam 8 jadinya jam 12. Karena kan hitungannya satu pil ini hitungannya 24 jam. Otomatis yang selanjutnya harus 24 jam dari minum yang sebelumnya. Kalau tadi ingatnya jam 12, minum langsung 2 pil, otomatis kan 24 jamnya lagi jam 12 lagi. Ya. Seperti itu. Makanya pokoknya jangan sampai ibu-ibu itu gak boleh lupa lebih dari 24 jam. Nah, pertanyaannya lagi kemarin kan juga sudah saya jelaskan. Kalau ternyata lupa satu hari, benar-benar satu hari 24 jam lupa, ibunya datang ke kalian tes kehamilan. Kalau dia tidak hamil, dia boleh melanjutkan minum pil dengan minum langsung 2 pil. Tapi kalau lupanya 3 kali berturut-turut, tes kehamilan, kemudian berikan pil yang baru. Jangan pakai, ini sudah di tengah-tengah dia lupa selama 3 kali berturut-turut. Jangan dilanjutkan pil yang ini lagi, kasih pil yang baru mulai dari siklus yang awal di hari tersebut. Hari Kamis, Jumat dan Jumat. Sebelumnya itu tidak dilanjutkan. Iya, tidak dilanjutkan. Itu dianggap dia siklusnya hilang, mengulang siklus lagi kembali. Itu ya. Ada pertanyaan untuk pil? Insyaallah tidak ada. Enggak ya, jelas ya. Enggak bingung kan? Kapan mulainya nanti pas di bidan. Ini dimulainya kapan sih? Yang mana sih? Bingung aku nih yang mana gitu. Nah, tadi yang saya belum jelaskan baliknya ya. Nah, yang saya jelaskan tadi kan sesuai rute dan mulainya. Nah, ini yang saya maksud 7 pil berisi plasebo saja dan 21 pil ini yang pil yang berisi hormon. Ini juga seperti itu. 7 plasebo, 21 hormon. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, begitu juga yang suntik. Datang, salam sapa, tanyakan tujuannya, jelaskan bahwa suntik itu ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Bedanya ya pada masa penyuntikannya. Kalau 1 bulan ya setiap 1 bulan sekali, 3 bulan ya 3 bulan sekali, Bu. Dan isinya, kalau yang 1 bulan itu isinya, jelaskan ya pada pasien. Kalau yang 1 bulan itu, Bu, isinya ini medroksiprogesteron asetat. Berarti ini adalah hormon progesteron dan estradiol sipionat, berarti ini hormon estrogen. Jadi yang 1 bulan ini adalah suntik kombinasi. Yang 3 bulan hanya depoprogestin atau medroksiprogesteron asetat yang isinya hanya progesteron saja. Bedanya sama dengan pil yang tadi. Kalau yang isinya progesteron saja ini boleh untuk ibu yang menyusui. Yang isinya kombinasi tidak boleh untuk ibu yang menyusui karena hormon estrogen ini akan menghambat produksi ASI. Nanti ASInya akan mampet, Bu. Nah, seperti itu. Keuntungannya ibu tidak mengingat-ingat tiap hari seperti minum pil. Ibu hanya bisa kembali 1 bulan atau 3 bulan. Kemudian keuntungannya juga dia murah.
terhitung murah. Satu kali suntik biasanya cuma 20.000 sampai 25.000. Nah kemudian kerugiannya karena ini hormonal pasti akan berefek hormon seperti tadi hampir sama jerawat, ibu akan mens terus atau ibu bahkan tidak mens atau mens tapi spotting atau bercak-bercak. Hal itu wajar Bu. Ibu bisa muntah, hal itu wajar Bu. Tapi kalau ibu nanti terganggu dengan efek sampingnya, ibu bisa datang ke kami. Kemudian ini juga bisa ada yang BB-nya tetap, ada yang BB-nya bahkan turun atau bahkan BB-nya naik. Ini semua juga karena hormonal. Kalau kalian ditanya, kenapa sih hormon ini bisa menyebabkan mual muntah? Karena kan meningkatan naik drastis itu. peningkatan hormonnya tidak baik. Hormon Kenapa? Karena ini adalah dalamnya adalah hormon progesteron dan estrogen yang bisa menyebabkan mual muntah atau meningkatkan asam lambung sehingga dia mual muntah. Kemudian kalau ditanya kenapa kok dia bisa meningkatkan berat badan? Karena ini juga metabolisme hormon bisa meningkatkan nafsu makan sehingga ibu itu bisa nafsu makannya tinggi. Kalau nafsunya makannya nambah tinggi bisa meningkatkan berat badan. Sama dengan jerawat juga seperti itu karena ini sifatnya hormonal. Jerawat kan ini karena minyak ya, hormon kan juga bisa meningkatkan metabolisme minyak di kulit sehingga timbul jerawat seperti itu. Kemudian kalau suntik, nah bedanya lagi kalau suntik 1 bulan isinya hanya 1 cc. Kalau suntik yang 3 bulan, kalau ini ada 2 jenis. Ada yang DMP dari pemerintah itu isinya enggak ada ya. Isinya 3 cc. Ada yang enggak dari pemerintah isinya 1 cc. Ini yang isinya 3 cc. Ya, bedanya di situ. Bedanya 1 bulan dan 3 bulan, masanya, isi hormonnya sama isi obatnya. Kalau yang 1 bulan 1 cc, yang 3 bulan 3 cc. Tapi juga ada 3 bulan yang 1 cc ya, seperti triclofen. Itu isinya juga hanya 1 cc. Nah, ini isinya kalau yang ini cyclofen di sini isinya hanya 0,5 mili atau setengah cc. Ya. Beda merek biasanya memang beda cc. Kalau misalkan 1 bulan antara 0,5 cc sama 1 cc. Kalau yang 3 bulan antara 1 cc sama yang 3 cc. Tergantung ini jenis mereknya. Nah, sebelum kalian memberikan suntikan, otomatis kalian baca karena kan botolnya hampir sama. Keseringnya kesalahan itu adalah kesalahan mengambil obat. Ibu yang suntik 1 bulan, kalian beri obat yang 3 bulan. Masih nggak apa-apa, meskipun ibunya akan kecewa, oh aku 1 bulan kok dikei 3 bulan. Kalau misalkan dia seperti itu masih nggak apa-apa karena kan ya wis lah nggak apa-apa, dia nanti nambah waktunya untuk suntik atau dia tidak mempengaruhi ASI juga kan kalau 3 bulan. Tapi yang celakanya kalau yang 3 bulan kalian beri 1 bulan, dia kembalinya 3 bulan padahal kalian beri obat yang efektivitasnya hanya 1 bulan. Nanti kalau dia kebobolan yang disalahkan ya bidannya, karena memang bidannya salah memberikan obat. Kalian baca dulu apa ini, oh ya ini cyclofen itu yang 1 bulan, atau triclofen itu yang 3 bulan, atau yang ini oh depo-progestin, oh berarti ini yang 3 bulan, atau DMPA tulisannya berarti dia yang 3 bulan. Setelah itu kalian cek kadar
luarsanya, apakah dia masih dalam batas waktu yang kadaluarsa kayak gini. Ini kan sudah kadaluarsa Desember 2020. Kalau ini belum kadaluarsa, ini masih 2023. Kemudian setelah itu kalian kocok obatnya, kemudian sepet ini harus ganti. putar apa itu namanya, direkatkan. kan Baru ini kita buka, baru kita beri alkohol swab tempat penyuntikannya, tempatnya ini. Kemudian baru kita ambil. Nah, ngambilnya posisinya tegak dan harus, kalau usahakan kalaupun sisa itu dikit aja ya. Jadi kita miring-miringkan gini. Nah, kita miring-miringkan gini sampai nggak ada sisa, ataupun sisa itu sedikit sekali ya. Nah, ini masih ada gelembung, ambil aja, ambil lagi seperti itu ya, sampai nggak ada sisa, karena memang ini efektivitasnya hitungannya hari itu tadi ya. Nah, sampai bersih ya, paling nggak ada hanya sedikit. Kemudian baru kalian seperti biasanya menghilangkan udara pada sepet. Nah, kalau misalkan di tempat BPS biasanya kan menjaga kualitas. Nah, ini tadi kan tumpul habis dikasih di karet. Nah, sebelum kalian lepas udaranya, kalian ganti dulu dengan sepet yang baru, jarum yang baru, baru kalian keluarkan udaranya. Jangan kalian keluarkan udaranya, kalian ganti sepet yang baru, rudel yang baru. Nanti di sini ada udara di mana jarumnya ini. Atau kalau misalkan kalian mau nggak ada udara, kalian keluarkan, otomatis obatnya berkurang karena tadi sudah dibuang buat noodle yang tadi. Noodle yang baru kalian buang lagi dikit ya. Jadi sebelum mengeluarkan udara harus diganti dulu ya. Nah, setelah itu baru memposisikan pasien miring seperti biasa, IM sepertiga, sias, sakrum, kemudian ambil sepertiganya, nyuntiknya sama dengan nyuntik IM. Derajatnya 90, jarum masuk semua, kemudian aspirasi dulu, baru dimasukkan ya, sama seperti IM persis. Kemudian baru kita cabut, kita seperti biasa kita, oh tadi lupa ya, harusnya di sterilisasi dulu, baru masuk aspirasi, masukkan obatnya, cabut. Kan itu kan sudah kalian pelajari di semester 2 ya. Ini juga seperti itu, hampir sama. Ada pertanyaan untuk suntik? Yang kalau Dua 2 bulan. bulan itu Bu. Di sini nggak ada contohnya. Yang 2 bulan. Kalau Tapi memakai tadi- 3 bulan itu boleh. Hah? Kalau memakai yang 3 bulan Heeh. itu boleh apa tidak? Dia mau 2 bulan, tapi pakai yang 3 bulan, ya enggak boleh. Terus dia mau pakai 3 bulan, kembalinya 2 bulan, ya enggak boleh. Yang seperti saya bilang, Itu ukurannya dikurangi. enggak bisa. Di lapangan kayak gitu, Ya ada yang gitu. ada yang kayak gitu, enggak boleh. Bu, Jadi seaneh. kemasannya itu sendiri ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sendiri. Bukan misalkan ini 3 cc terus dikurangi 1 cc, 2 cc gitu ya, enggak boleh. Kalau seandainya kan ibu menyusui itu tidak boleh yang pakai 1 bulan ya Bu. Nah itu ibunya itu pakai yang itu gitu loh Bu. Terus berhenti, terus pindah pil, itu apa asinya lancar kembali Bu? Misalkan 1 bulan dia pakai siklofen, Iya. terus oke, saya besoknya ganti yang ini pil yang untuk menyusui seperti itu. Iya. Iya Bu.
tetap akan ada perubahan di 1 bulan dia pakai hormon ini, karena kan sudah ada pengaruh hormon estrogennya. Untuk kembalinya lancar lagi, nah ini banyak faktor ASI lancar itu kan nggak hanya dari KB, tapi dari nutrisi ibu, kemudian memang dari metabolisme tubuhnya untuk menghasilkan ASI. Sekarang perempuan yang payudaranya besar belum tentu ASINya banyak. Tergantung itu tadi, memang hormon yang ada di dalamnya yang menghasilkan ASI atau prolaktin. Nah, prolaktin itu bisa tinggi dan bisa tertekan atau rendah, itu juga dari metabolisme hormon tubuh kita, dari nutrisi. Dan tadi yang bisa menekan produksi hormon prolaktin itu adalah estrogen. Kalau di tubuh dimasuki estrogen, prolaktinnya tertekan, dia akan berkurang, otomatis dia produksi ASINya juga berkurang. Ya, untuk misalkan nanti habis pakai mini pill dia akan kembali lagi, bisa, tapi belum tentu, tergantung itu tadi ya. Tergantung metabolisme tubuh sama nutrisinya. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah tidak ada. Kalau sudah jelas, ini besok di hari Selasa. Kan Sabtu Minggu, Senin itu kan libur. Jadi mungkin sekarang Senin libur. Jadi mungkin sekarang kalian bisa bond untuk hari Selasa, IUD dan implan ya. Bisa bond IUD sama implan untuk di hari Selasa. Untuk jenis alatnya itu sebenarnya sudah saya kasihkan ke Pak Adam. Jadi saya itu memberi jadwal praktek itu mulai tanggalnya, dosennya siapa, prakteknya apa, sama alatnya itu sebenarnya sudah di Pak Adam. Kalau misalkan prodi sudah mengumpulkan di Pak Adam ya. Nah, di situ sudah ada list alatnya. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah tidak ada.